Asal kritik nggak baca data, Anies hujat berobat ke rumah sakit mahal, pulang-pulang jadi miskin. Jadi presiden tawarkan solusi, siap ganti nama rumah sakit di seluruh Indonesia jadi rumah sehat. Ngakak. Berkualitas hingga tuntas, yang PR-nya masih banyak. Kita lakukan perubahan di situ. Sama dengan kesehatan yang tadi persis diceritakan. Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit, bukan jadi sembuh tapi jadi miskin. Saya ingin ingatkan, tidak cukup hanya bicara dengan penerima jasa kesehatan. Para tenaga kesehatan harus diajak bicara, para dokter, para medik, perawat, mereka yang berada di lapangan harus memberikan masukan. Bila semuanya hanya diatur oleh BPJS, dokter pun terikat, perawat pun terikat, pasien pun terikat. Izinkan kita melakukan reformasi atas pelayanan itu. Tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up sampai persoalan gizi dan lain-lain. Ya, kalau untuk meningkatkan pelayanan kesehatan itu harusnya ya membangun lebih banyak rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain-lain. Atau pengadaan peralatan medis yang canggih dan obat yang lebih baik, serta penyediaan nakes, dokter, perawat, dan ahli kesehatan lainnya. Bukan ganti nama. Susah ngomong sama selang infus. Ini kadang saya heran juga melihat problem solving skill ala Anies Baswedan ini. Subsidi itu kan di hilir, sementara permasalahan ada di hulu. Jadi masalahnya di hulu, kok solusinya malah di hilir. Tapi yang jelas, subsidi itu kan populis. Ya memang begitulah Anies. Sama seperti pidatonya di depan kader PKS, berbicara keadilan, mengakses air bersih. Keren ya. Pidato Anies ini semakin menegaskan bahwa Anies memang hebat berkata-kata, tapi nggak becus bekerja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bakal calon presiden capres koalisi perubahan, Anies Baswedan, bicara 4 isu utama agenda perubahan. 4 isu utama itu adalah harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan berkualitas, dan pelayanan kesehatan. Lantas Anies menanyakan apakah kebutuhan pokok hari ini harganya mahal atau tidak? Jika masih mahal maka harus dirubah. Lalu Anies menyinggung perubahan. Kedua, soal lapangan pekerjaan, ia menilai hari ini masih kurang, sementara jumlah sumber daya manusia begitu berlimpah. Ketiga, soal pendidikan berkualitas masih jadi persoalan. Untuk itu Anies ingin melakukan perubahan di bidang pendidikan. Dan terakhir, soal pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Anies bicara betapa mahalnya biaya pengobatan di rumah sakit hari ini. Ia mengibaratkan orang yang datang ke rumah sakit ketika keluar bukannya sembuh malah jadi miskin. Lagi-lagi Anies juga ingin melakukan perubahan di bidang kesehatan. Nah, dari semua yang diungkapkan Anies, apakah mungkin Anies bisa membuat gebrakan jika jadi presiden? Sedangkan semua itu sudah pernah dilakukan oleh Anies di Jakarta dan gagal semua. Soal pelayanan kesehatan contohnya, apakah Pak Anies tidak mengenal yang namanya BPJS? BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dalam sistem jaminan sosial nasional atau SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan ini juga menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pelayanan umum yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh BUMN dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Jadi apa yang diungkapkan oleh Anies soal kurangnya pelayanan kesehatan yang seolah-olah rakyat diperas saat masuk rumah sakit itu tidak benar. BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat dan tidak ada tuh masyarakat yang sampai miskin gara-gara setelah pakai BPJS Kesehatan. Jika Anies tetap ngeyel, apakah Anies punya terobosan untuk kendala tersebut? Atau jangan-jangan merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat agar biaya lebih murah?
nggak ada hubungannya ya. Tapi karena ini berkaitan dengan capres tata kata, maka semuanya bisa dilakukan karena kehaluan semata. Perubahan rumah sakit menjadi rumah sehat yang dilakukan oleh Anies beberapa waktu lalu saat ia menjadi gubernur Jakarta, semata-mata hanya untuk mencari masa. Tujuan dari perubahan nama tersebut menurut Anies adalah untuk mengubah mindset masyarakat yang berobat sehingga semua pasien yang dirawat mempunyai harapan dan semangat untuk sehat. Jadi Anies terlihat tidak mengurus masalah rakyat yang jelas nyata seperti angka kemiskinan di Jakarta yang meningkat secara berarti, tapi malah membuat kebijakan yang justru merepotkan banyak pihak. Anies ini cuma ingin mengubah mindset warga yang sakit agar tidak bekerja lebih keras mengurus masalah demi masalah. Anies terlihat lebih mementingkan polesan luar daripada hal yang esensi, yaitu kualitas pelayanan rumah sakit itu sendiri. Kebijakan Anies memang mencerminkan karakter dan kapabilitasnya yang tidak pernah bisa mengatasi ataupun membuat kebijakan yang berguna nyata bagi masyarakat, tapi cuma memoles dengan kata-kata indah saja. Jadi kalau nanti jadi presiden, kayaknya Anies juga bakal merubah nama rumah sakit jadi rumah sehat di seluruh NKRI, bukannya mengatasi masalah, malah menambah masalah. Jadi bagaimana menurut Anda? Terekam kamera amarah Anies Baswedan tantang Jokowi audit soal sodetan Ciliwung, sombong kali, warga jadi saksi, emang mangkrak di era Anies kok. Ada proses di balik seremoni, dan di dalam proses itu biarkan nanti yang memiliki fakta yang nanti melihat. Tapi bagi kami yang penting alhamdulillah hari ini sudah selesai, dan silahkan saja nanti melakukan assessment. Di audit nanti bisa kelihatan bulan apa mengerjakan apa selama 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun. Pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Hingga saat itu kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Kali Ciliwung itu panjangnya 33 km. Dan baru dinormalisasi 16 km pada waktu zamannya Ahok, yang akhirnya harus berhenti karena Anies Baswedan nggak mau kerjasama dengan pusat. Dan waktu ditanya wartawan tentang progres normalisasi Kali Ciliwung, Pak Basuki sendiri menjawab dengan kesal. Tanya sendiri tuh sana sama Anies, katanya begitu. Dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup, karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja, ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ya, Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mokofat, Sungai Pesanggerahan, dan lain-lainnya. Belum kita ngurusi yang namanya banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menanggapi kritikan Presiden Joko Widodo soal pengerjaan sodetan Ciliwung. Jokowi sebelumnya mengatakan pengerjaan sodetan Ciliwung mengalami kemandekan karena terhambat di pembebasan lahan. Anies mengaku bersyukur jika pada akhirnya proyek sodetan Ciliwung rampung. Ia menjelaskan tiap kepemimpinan punya porsi atau waktu pekerjaan yang dituntaskan di setiap fase. Proyek sodetan Ciliwung ini mulai dikerjakan pada 2013 yang merupakan usulan Jokowi saat menjadi gubernur Jakarta. Lalu 2015 sempat berhenti pekerjaannya karena persoalan pembebasan lahan hingga 2021 mulai kembali dikerjakan. Adapun biaya pembangunan proyek memakan biaya investasi mencapai 1,2 triliun rupiah. Anies tak ambil pusing terhadap komentar Jokowi mengenai sodetan Ciliwung. Pasalnya bagi dia, yang penting proyek itu sudah selesai. Anies menyatakan berani membuktikan kinerjanya terhadap proyek tersebut melalui audit. Ia menyebut proyek sodetan Ciliwung bukan sesuatu hal yang baru, melainkan program yang sudah dikerjakan lintas waktu. Anies pun enggan mengomentari pernyataan Jokowi soal mandeknya pembebasan lahan yang membuat pengerjaan sodetan Ciliwung tidak kunjung usai. Salah dengar atau bagaimana nih?
Anies nantang audit atas kritikan Jokowi, sombong kalilah. Sodetan Kali Ciliwung pada kenyataannya memang mangkrak kok di era Anies. Warga di sekitaran lingkup Sodetan Ciliwung secara nyata mengakui dan melihat dengan mata kepala mereka bahwa Sodetan Ciliwung mangkrak 5 tahun. Jadi melihat respon Anies yang sok nantang Jokowi mengaudit dan tidak mau mengakui kesalahannya, membuktikan kualitas kinerjanya yang kurang dan bisanya cuma bacot doang. Coba dia kerja beneran selama ia menjabat, Sodetan Ciliwung sudah pasti rampung. Sebelumnya, Presiden Jokowi meresmikan proyek Sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur pada Senin 31 Juli 2023. Presiden Jokowi mengatakan proyek ini rampung setelah dikerjakan belasan tahun. Ia pun berharap sodetan ini bisa mengatasi banjir paling tidak di 6 kelurahan di Jakarta. Dengan selesainya sodetan tersebut, Jokowi yakin persoalan banjir di Jakarta yang bersumber dari aliran Sungai Ciliwung bisa direduksi. Ia mengatakan rampungnya proyek ini bisa mengatasi 62% dari persoalan banjir di Jakarta. Menurut Jokowi, proyek tersebut sempat terhambat karena pembebasan lahan yang mengakibatkan pengeboran dan pembebasan lahan berhenti. Di era Anies Baswedan, pembebasan lahan pun pada akhirnya mangkrak dan membuat Kementerian PUPR tidak bisa bergerak untuk membangun sodetan Kali Ciliwung. Kementerian PUPR harus menunggu manusia-manusia tolol yang ada di DKI Jakarta untuk membebaskan lahan agar pembangunan bisa dilanjutkan dengan baik dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ketika itu suara-suara dari pendukung Anies hanya berputar di dalam isu-isu yang gak penting seperti Formula E dan juga pencapaian-pencapaian busuk lainnya. Pada akhirnya ketika diganti oleh Pak Heru, proyek yang mangkrak selama 6 tahunan tersebut selesai dalam waktu sekitar 2 bulan saja. Ini membuktikan jika Anies bego dan gak bisa bekerja, para pendukungnya ramai-ramai menuding Kementerian PUPR terkait mangkraknya proyek ini. Lempar batu sembunyi tangan ya. Namun, tudingan tersebut dibantah langsung oleh warga yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa sengaja ada yang dibuat mangkrak agar tetap banjir dan duit dana banjir bisa keluar terus-menerus. Kalau begini sudah jelas ya bahwa sosok gak benar memang buang-buang duit saja karena tidak menyelesaikan masalah dari akarnya. Urusin Kali Ciliwung aja gagal kok mau urus negara nis. Bagaimana menurut Anda?